Halo, perkenalkan nama lengkap saya Maria Matilda Mukorang, NIM 0622000072. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusa Nipah. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang mengidentifikasi ide atau gagasan usaha dengan dosen mata kuliahnya, yaitu Bapak Nuncio Handrian Milano, AMD SEMM. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materi yang pertama. Di sini kita akan melihat apa itu usaha. Jadi, usaha atau bisnis adalah sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk mencapai atau untuk membuat sebuah usaha. Jadi dalam sebuah usaha terdapat faktor atau potensi dan peluang usaha. Yang berikut adalah usaha bisnis menurut para ahli. Yang pertama, Harmazer Z. Bisnis atau bisa juga disebut perusahaan yang merupakan bentuk bisnis yang terus-menerus melakukan kegiatan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Yang berikut adalah Griff dan Ebert. Di sini ia menjelaskan bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Yang berikut adalah Profesor Owen. Di sini ia menjelaskan bisnis adalah sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang untuk dijual ke pasaran ataupun memberikan pada setiap jasa. Yang berikut adalah kita mengidentifikasi ide atau gagasan usaha. Jadi, yang pertama itu adalah kita melakukan survei atau pengamatan langsung ke pasar atau ke lokasi di mana kita akan melakukan sebuah usaha. Jadi, sebelum kita membuat sebuah usaha, sebaiknya kita harus terjun langsung ke lapangan untuk melihat seberapa besar peluang yang akan kita dapatkan jika kita melakukan usaha tersebut. Terus, yang kedua adalah kita menghimpun seluruh pengalaman kita dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi, jika sebelumnya kita pernah melakukan sebuah bisnis yang berbeda dari bisnis yang akan kita bangun, berarti kita harus banyak belajar dari bisnis yang sebelumnya, yaitu bagaimana mengatur strategi atau apa saja yang berhubungan dengan kita melakukan sebuah bisnis. Terus yang ketiga adalah kita membaca, mendengar atau melakukan diskusi mengenai usaha yang akan kita bangun tersebut. Jadi di sini kita harus lebih banyak membaca referensi dari buku-buku lain, buku-buku tentang sebuah usaha yang akan kita bangun, agar kedepannya itu usaha yang kita bangun berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Yang berikut adalah pengujian ide atau gagasan usaha dari sisi pemasaran dalam melakukan riset pasar. Yang pertama adalah kita harus melihat seberapa besar potensi pasar bisnis yang akan kita masuki. Yang kedua adalah siapa saja pesaingnya dan seberapa besar pertumbuhan pasarnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana gambaran persaingan pasar. Dan yang keempat adalah kebutuhan pasar terhadap produk atau jasa yang akan kita luncurkan. Baik, yang berikut adalah risiko yang harus diperhatikan dalam memulai sebuah bisnis. Yang pertama adalah risiko teknik. Nah, risiko teknik ini adalah bentuk risiko yang akan dimiliki seorang wirausahawan untuk melakukan pengoperasian dari sebuah usaha. Yang berikut adalah risiko finansial. Risiko finansial adalah bentuk risiko yang berhubungan dengan biaya yang akan dilakukan pengeluaran oleh sebuah perusahaan sehingga perusahaan tersebut akan mampu untuk melakukan operasi tersebut. Yang berikut adalah risiko pesaing. Nah, risiko pesaing ini adalah risiko yang muncul dari ketidakpastian
yang diciptakan oleh kehadiran para pesaing dengan strategi mereka masing-masing. Yang berikut adalah tujuan analisis usaha. Tujuan dari analisis sebuah usaha adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan solusi untuk masalah bisnis. Analisis juga berfungsi sebagai pengusaha untuk mengambil keputusan tentang usahanya. Baik, yang berikut adalah faktor penyebab kegagalan dalam memilih sebuah peluang usaha. Jadi yang pertama adalah kurangnya objektivitas, yang kedua adalah kurangnya kedekatan dengan pasar, yang ketiga adalah pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadai, yang keempat adalah diabadikannya kebutuhan finansial, yang kelima adalah kurangnya diferensi produk, yang keenam adalah kurangnya pemahaman masalah-masalah hukum yang tidak memadai. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya karena manusia tidak luput dari salah. Sekian dan terima kasih.